Dari Bumi Karangputih Darung Padang, 103.4 Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum Classy People, apa kabar? Terima kasih Anda sudah menjadi pendengar setia radio Classy FM. Saya Lia Priyanka. Saat ini Anda sedang mencermati program Kata KJ. Dan topiknya adalah pengelolaan sampah dan toilet bersih di tempat wisata di Sumatera Barat. Kalau ngomong soal wisata, destinasi wisata di Sumatera Barat, kita bisa bangga lah ya, kita bisa kagum karena keindahan alam di Sumatera Barat. Tapi ternyata masih ada PR yang harus dibereskan. Salah duanya adalah masalah sampah, masalah toilet yang layak juga di lokasi wisata. Jadi saya cerita sedikit ya Pak KJ, izin cerita sedikit nih. Ya, Baru ini saya ke Danau Atas. Nah itu kan indah sekali ya Danau Atas ya. Saya rasanya kayak lagi di Swiss Pak. Nggak diragukan lagi deh kalau kecantikan alam Danau Atas. Sayangnya di area wisata itu khususnya di sekitar tempat parkir, sampahnya bertebaran di mana-mana. Saya coba cari, saya coba cek keberadaan tong sampah, ternyata memang minim tong sampahnya. Jadi habit masyarakat kita yang lebih banyak buang sampah sembarangan, dipadu dengan keberadaan tong sampah yang kurang, membuat sampah jadi berserakan di mana-mana. Jadi sayang sekali. Kalau toiletnya saya nggak cek ya, karena saya agak malas Pak kalau masuk ke toilet umum di tempat wisata. Gimana dengan objek wisata lain, Classy People? Langsung saja kita akan dengarkan diskusi yang dipandu oleh wartawan senior Bapak Khairul Jasmi. Pak KJ, silakan Pak KJ. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang terhormat, pendengar Classy FM dimanapun Anda berada, hari ini kita membahas soal pariwisata dan sampah dalam program Kata KJ. Wisata itu adalah sesuatu yang baik dari alam. Tidak ada kita orang wisata juga. Kita yang ada di Zoom ini sekarang mati, tidak lahir sama sekali. Orang wisata juga Sumatera Barat. Dan orang buang sampah juga. Kenapa orang buang sampah sembarangan? Karena yang kita olah adalah sampah, bukan pikiran. Alasan kita selama ini adalah tong sampah kurang. Kita di Zoom ini pasti sudah ke Jepang. Di Jepang nggak ada tong sampah. Nah, dengan demikian, kita akan membahas kali ini dengan para narasumber yang hebat-hebat tentang bagaimana memicu masyarakat kita beradab dalam wisata. Baik di rumah, di toilet, di jalan, di tempat wisata, di rumah makan, pengelola rumah makan, pengelola wisata, siapa saja yang terlibat di dunia wisata ini adalah orang-orang yang mesti menegakkan peradaban. Karena tanpa itu sampah akan berserak juga. Misalnya di Batangarau adalah contoh paling buruk di Sumatera Barat bagaimana sampah mempermalukan kita ke dunia internasional. Untuk acara ini sudah hadir narasumber kita. Pertama, Bapak Dr. Andus Doni Hendra MM, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Wisata Provinsi Sumatera Barat. Selamat siang, Pak Doni. Siang, Pak KJ. Oke. Yang kedua, Ibu Petriawati SEMM, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas. Kalau mau disingkat PSLB3PK. Mas siang, Bu. Yang ketiga, adik kita Muhdian Mukhlis ST. Nah, ini tidak pandai saya membaca gelarnya nih. M Teknologi ya, MTech, MGT. Beliau adalah Dewan Pendiri dan Direktur Eksekutif Yayasan Katua Teknodaya Kateda yang mengurus toilet saja kerjanya. Yang ketiga orang Baga, namanya Zuhrizul, pelaku wisata peduli sampah. Jadi beliau ini adalah orang yang peduli wisata dan pelaku wisata. Nah, topik kita adalah pengelolaan sampah dan toilet bersih tempat wisata di Sumatera Barat. Baiklah, sesuai urutan saja, saya minta dulu Pak Doni. Silakan Pak Doni, bagaimana Bapak memandang keadaan hari ini? Terima kasih Pak KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KJ selaku host, kemudian suhu kami ini Metek Zul Pak KJ. Ya.
Kalau dicari rambutnya lah kusik rambutnya kan dari kemudian Piti ya, dari DP. yang saya hormati Pak An dari Kateda, kemudian Ibu Fitriwati dari LH, kemudian Bu Lia juga terima kasih. Memang betul kita jujur-jujur aja hari ini apa yang disampaikan Bu Lia tadi itu memang bukan salah satu atau dua, salah banyak istilahnya bahwasanya tanpa kita membela diri bahwasanya hari ini apalagi kalau kita lihat di waktu Lebaran kemarin memang sampah dan juga toilet memang dinilai oleh wisatawan tidak bersih. Itu harus kita akui secara bersama-sama. Kalau kita bisa mencari alasan sebenarnya Pak KJ dan kawan Bapak Ibu sekalian, di sanalah ada keterbatasan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwasanya yang punya objek wisata tersebut adalah 19 kabupaten kota. Mungkin nanti akan diperkuat oleh Mete. Apa upaya yang setelah melihat keterbatasan kewenangan ini, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, bahwasanya sebenarnya masalah sumber bersih ini sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Perda nomor 6 tahun 2021. Salah satunya target di sana bagaimana menciptakan sumber bersih tersebut dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang diadakan. Itu sudah ada. Yang satunya itu kita ingin dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini Pak KJ dan kawan-kawan sekalian bahwasanya kita turut mengintervensi terhadap objek wisata yang ada di 19 kabupaten kota. Alhamdulillah ini berkat intervensi juga dari Metezul dan kawan-kawan kita sudah ada SK Gubernur ikut serta di 19 Detail Wisata Unggulan per kabupaten kota. Salah satu contoh kita masuk ke Istana Bahasa Pagaruyung, berarti itu sudah menjadi masuk intervensi daripada Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebenarnya sudah bikin juga semacam perda lanjutan, ini sekedar regulasi saja Pak KJ, karena salah satu fungsi kita dari Provinsi Sumatera Barat adalah bagaimana memperkuat regulasi. Yang kedua, regulasi yang telah kita munculkan itu adalah Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Penyelenggaraan pariwisata halal di sini bukan halal dan haramnya Pak KJ dan Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana kita mengintervensi objek-objek wisata yang ada di kabupaten kota tersebut, adalah bagaimana bisa menjaga kebersihannya, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Filosofi daripada penyelenggaraan pariwisata halal ini adalah adat bersandi syarat, syarat bersandi kita buah. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Kemudian yang kita lakukan juga di tahun 2021 ini bekerjasama dengan Pak An, ini sebenarnya kita sudah meluncing ini Pak KJ, gerakan sumber bersih. Pertama dimunculkan oleh Pak Gubernur bersama Metezul dan kawan-kawan, bahwasanya sumber itu ada dua, tagline-nya adalah sumber bersih dan sumber ramah. Itu di 2021 launching oleh Pak Gubernur, kita melaksanakan gerakan sumber bersih dan keluar bersih. Alhamdulillah kita menggandeng Pak An dari Kateda dan kawan-kawan, istilahnya kita melaksanakan berbagai lomba. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan di tingkat provinsi adalah memotivasi kabupaten kota dengan lomba CSE, Clean Health, Safety dan Environment. Itu adalah penilaian kita adalah penilaian toilet bersih di CSE di objek wisata, penilaian toilet bersih di rumah makan, penilaian toilet bersih di toilet yang ada di objek, dan penilaian toilet bersih yang ada di masjid yang ada di 19 daya wisata unggulan. Alhamdulillah kita lakukan itu semacam apresiasinya, dan Pak An bersama kawan-kawan dari Kateda waktu itu meluncing juga dengan melibatkan Bupati Wali Kota Sumatera Barat. Itu salah satu gerakan yang kita bikin. Kemudian juga di tahun 2022 kita bikin salah satu bentuk intervensi kita adalah kita melaksanakan semacam apresiasi ke kabupaten kota untuk 19 kabupaten kota, kemudian desa wisata dan juga homestay. Temanya tetap adalah bersih ini Pak KJ. Jadi kita mendorong upaya kita adalah bagaimana di objek wisata, bagaimana di homestay,
dan juga bagaimana kepedulian daripada Bupati Wali Kota terhadap bersih ini. Karena gerakan ini kalau kita lihat Pak KJ, bersih dan sampah ini memang tidak bisa hanya kita dari Dinas Pariwisata Provinsi bergerak, tapi bagaimana kita bersama kabupaten kota bergerak juga. Dan hari ini kita melaksanakan kerjasama dengan Pak An dengan keluar bersih tersebut. Mudah-mudahan Pak An tetap berlanjut program-programnya. Kemudian yang selanjutnya kita melaksanakan juga program kerjasama dengan Mete Pak KJ dengan tim PP2 Dewinya. Ini kalau tidak kita libatkan Mete ini bahaya nih Pak KJ, akan hancur kita ini. Istilahnya di desa wisata. Mau Mete di desa wisata. Karena kita punya Pak KJ 294 desa wisata. Dan hari ini kita melibatkan Mete dan kawan-kawan bagaimana dalam tim TP2 Dewi namanya dikoordinator oleh Mete, bagaimana kawan-kawan bersama Mete ini membuat istilahnya di desa wisata yang ada di Sumatera Barat itu bersih dari sisi toilet, bersih dari sisi objek. Dan hari ini untuk Pak KJ ketahui dengan bekerja sama dengan Pak Mete dan kawan-kawan, kita ada penilaian 3 desa wisata kita yang masuk penilaian 50 besar tingkat nasional dari Kemenparekraf. Nah, ini salah satu intervensi daripada kita dengan bekerjasama dengan Mete dan kawan-kawan. Kemudian kita juga melaksanakan semacam program-program CASC secara langsung Pak KJ untuk 19 desa wisata unggulan dalam bentuk sertifikasi. Jadi dengan sertifikasi ini, kemudian yang akan melaksanakan ini adalah orang-orang daripada Sukovindo dan lain-lainnya dari 19 desa ini dengan indikatornya, kalau memang objek tersebut dinilai bersih, mereka akan mendapatkan sertifikasi CASC. Tapi kalau tidak dinyatakan bersih dengan indikator-indikatornya, mereka tidak akan mendapatkan sertifikasi untuk bersih di dalamnya. Dan kita juga melaksanakan untuk 30 desa wisata yang kita intervensi dengan kerjasama dengan Mete dan kawan-kawan nantinya, 30 desa wisata yang kita laksanakan sertifikasi di tingkat Sumbar. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dengan launching yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur lewat Sumbar Bersih dan Sumbar Ramah, kemudian kita kerjasama dengan Mete lewat dan kawan-kawan lewat TP2 Dewi, lewat desa wisata bisa menciptakan desa wisata bersih, kemudian kita kerjasama dengan Pak An, dengan Kateda, dengan keluar bersih, kemudian kita melaksanakan sertifikasi CASC ini, mudah-mudahan ada korban-korban ke depan. Karena kita terus terang saja Pak KJ, yang bersih ini di Sumbar ini, khususnya di objek wisata, memang perlu catatan kita harus kita kerjakan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya satu OPD saja, tapi bagaimana kita melaksanakan gerakan ini, gerakan bersama. Karena ini pengalaman dan kita lihat kenyataan di waktu Lebaran kemarin. Lebaran kemarin, ya di guru besar juga bagi kita bahwasanya masalah sampah, masalah bersih memang masih menjadi momok dan menjadi PR kita bersama. Itu harus kita lakukan. Ya, Oke, mungkin itu saja Pak KJ yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya mau berurutan, tapi karena nama Mete sering disebut. Pak Zurizul, silakan. Bagaimana nih gerakan tempat wisata bersih hari ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pres, tadi kebetulan lagi di Mandeh masalah sampah juga Pres. Berat memang, tapi saya kurang setuju dengan judulnya Pres. Karena bicara sampah ini ternyata tidak bisa bicara destinasi wisata lagi masalah sampah Pres. Tapi seluruh karena sampah yang di Pantai Padang itu ternyata berasal dari sampah yang dibuang oleh orang di hulu Pres. Sampah-sampah yang ada di beberapa destinasi itu ternyata dibawa orang dari luar. Jadi makanya waktu gubernur setelah dilantik saya dipanggil, ya, Pak Zul, apa fokus program untuk pariwisata Sumbar? Saya bilang saya tidak perlu dinas pariwisata Pak Gubernur. Saya yang butuh dinas lingkungan hidup, dinas Pol PP, kesehatan dan Perkim saya bilang. Nah, kenapa?
Nah, karena memang permasalahan pariwisata Sumbar itu bukan lagi di Dinas Pariwisata, kalau menurut kami. Ternyata permasalahan Sumbar itu adalah di Dinas Lingkungan Hidup, di Dinas Pol PP, di Dinas Kesehatan dan Perkim. Nah, beranjak dari keadaan itulah saya bilang sama Pak Gubernur, fokus untuk permasalahan kebersihan di Sumbar ini. Karena bicara pariwisata itu seperti yang Pres sampaikan beberapa kali, kita tidak lagi berbicara tentang individu orang per orang, tapi sudah peradaban. Bahwa orang menilai pariwisata itu dimulai dari bandara. Mulai dari dia masuk toilet di bandara, dia sudah menilai suatu daerah. Keluar dari bandara, dia sudah menilai apakah bandara itu bersih atau tidak. Apakah kiri kanan jalan itu bersih atau tidak. Sampai nanti dia ke hotel dan ke destinasi wisata. Nah, terlalu sederhana kita membahas kalau hanya permasalahan sampah di objek wisata. Nah, yang kedua, saya terima kasih sama Pres KJ, Pak Khairul Jasmi, sebagai Komut Semen Padang. Alhamdulillah tadi saya ditelepon Pak Jimmy, Pres, sudah disampaikan bantuan untuk desa wisata di Pariangan 20 tong sampah dari Semen Padang. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan besok pagi Pres, berharap Pres juga sebagai Dewan Pakar di TP2 Dewi bisa menyerahkan besok di Desa Wisata Pariangan tong sampah yang menjadi CSR dari Semen Padang. Itu saya sepakat, sebetulnya kita tidak perlu lagi tong sampah memang, tapi berat karena memang kami sudah pada kesimpulan waktu saya bicara di forum seluruh OPD Kota Padang dengan Wali Kota Padang. Kebetulan itu hadir juga tim Sister City dari Jerman. Nah, Mr. Michel dari Jerman yang dia fokus untuk masalah sampah di Kota Padang, termasuk di yang Muaro ya di Padang itu. Nah, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Saya tanya sama provinsi, kewenangannya banyak di kabupaten kota. Nah, terus provinsi menginisiasi karena Pak Gubernur setuju dengan konsep yang kita berikan, muncullah ide Gerakan Sumbar Bersih. Nah, setelah Gerakan Sumbar Bersih ini di-launching di Bank Indonesia dalam rangka menyambut Tahun Kunjungan Pariwisata 2023, jadi Sumatera Barat itu fokus ke masalah kebersihan. Kenapa lingkungan hidup yang saya minta dinasnya? Karena termasuk juga konservasi, termasuk juga masalah pencemaran di Sumatera Barat. Karena pariwisata Sumbar itu sebetulnya fokusnya bukan di Dinas Pariwisata lagi, tapi di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana pencemaran danau dihentikan, bagaimana kiri kanan jalan bersih, bagaimana budaya bersih itu betul-betul mengakar di masyarakat Minang. Nah, masalahnya lagi setelah kami masuk ke hal yang substansi sekali, Perda sudah ada. Untuk Kota Padang kita ambil contoh dalam bahasan kita dengan seluruh lurah-lurah yang ada di Kota Padang. Perda sudah ada. Dan bahkan sudah ada yang ditangkap yang membuang sampah itu 3 orang. Nah, ternyata pengadilan tidak bisa meneruskan hukumannya, Pres, karena ada ini di secara hukum itu harus tertangkap tangan gitu, Pres. Akhirnya yang 3 orang ini yang sebenarnya kita berharap ditangkap supaya menjadi efek jera bagi yang lain tidak membuang sampah lagi ke. Halo? Sinyal mungkin Pak KJ dari Pak Zurizul. Udah on lagi Pak Zurizul. Oh, udah. Jadi usulan kami konkretnya ini Perda harus dirubah. Nah, Bapak Gubernur melalui Bapeda sudah mengajak karena fungsi dari pemerintahan provinsi ketika dia tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi di kabupaten kota, maka berinisiasilah Pemprov Sumbar untuk mengajak kadis-kadis lingkungan hidup se-kabupaten kota provinsi ke Surabaya yang difasilitasi oleh Bapeda dan ditunggu oleh salah seorang putra Minang, Pak Deni, yang dia juga Dubes Vietnam, Pres, ke Surabaya melihat bagaimana pengelolaan sampah di kota Surabaya. Nah, hanya 2 kabupaten kota yang memfollow up setelah adanya pertemuan itu, Padang Panjang dan Kota Sawalunto yang memfollow up pertemuan yang dibawa oleh pemerintah provinsi ke Surabaya waktu itu. Nah, sebenarnya ketika masuk ke substansi masalah, ternyata di Perda juga tidak
memungkinkan kerjasama pihak ketiga pengelolaan sampah ini, Pres. Nah, kalau kita lihat di Jerman itu pengelolaan sampah itu sudah sama kayak pengelolaan PDAM, Pres. Jadi PDAM itu dia sudah menjadi perusahaan pengelolaan sampah ini, dia jemput sampah-sampah yang ada di masyarakat, terus masyarakat membayar setiap bulan, sama seperti kita berlangganan air. Nah, itu yang sudah menjadi modern pengelolaan sampah di beberapa negara, karena sudah dikelola oleh swasta. Nah, swasta nanti melakukan recycling sampah untuk menjadi hal-hal yang berguna. Ini yang mungkin sulit. Saya mungkin langsung saja ke substansi masalah, Pres. Kalau masalah yang lain-lainnya kita sudah selesai. Ini harapan kami dari pertemuan ini, mungkin di Singgalang Pres juga bisa mendorong agar revisi perda sampah ini harus segera dilakukan oleh kabupaten kota. Karena dalam perda yang ada, itu tidak ada nomenklatur atau klausur untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini yang menyulitkan tim dari Jerman itu untuk memberikan bantuan peralatan sampah untuk bekerja sama. Ini salah satu kendala dari orang-orang yang ingin membantu pengelolaan sampah di suatu daerah. Nah, yang ketiga, karena ini sudah menjadi masalah krusial, masalah sampah, kita tidak melihat objek wisata itu lagi, Pres, karena orang berwisata itu juga ke pasar, Pres. Nah, di pasar pun sampah baleak-leak ya, karena semuanya menjadi hal sanitasi juga jelek, toilet juga betul kata Ibu Lia tadi itu, kita pun untuk ke toilet berpikir 2 kali di fasilitas umum. Nah, ini makanya saya butuh Dinas Perkim di sini. Ternyata Dinas Perkim pun, Pres, untuk merenovasi toilet yang di Lembah Anai itu provinsi pun tidak boleh, Pres. Karena harus pula tanah toilet itu diserahkan dulu menjadi aset dari provinsi. Saya sekarang baru sadar, tadinya saya sering marah-marah, Pak Doni tahu saya sering marah-marah di rapat-rapat di Bapeda, kenapa itu saja tidak bisa. Nah, ternyata di pemerintahan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, Pres. Nah, akhirnya kita berusaha ke Bank Mandiri supaya Bank Mandiri bisa merenovasi atau ini toilet yang di Lembah Anai itu. Jadi tidak bisa ternyata dana provinsi bangun toilet ini, bangun ini tidak bisa karena tanahnya harus diserahkan dulu ke provinsi. Nah, setelah tanah itu diserahkan provinsi barulah bisa masuk uang. Padahal di Dinas Pariwisata sekarang ada 1 toilet, 1 destinasi, Pres. Nah, ke-19 toilet yang akan dibangun itu tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar karena toilet yang akan dibangun oleh provinsi itu harus lahannya itu milik atau aset dari provinsi. Nah, pada akhirnya ada kefrustasian saya dengan birokrasi yang ada di pemerintah. Kami mempresentasikan waktu itu di Kota Padang apa itu gerakan Sumbar Bersih. Kita mulai dari kembali ke gerakan bersih berbasis komunitas. Sekarang saya ke Mandeh, Pres, lagi bertemu dengan teman-teman pegiat untuk membuat bank sampah yang dikelola oleh Bumnak. Jadi Bumnak boleh saja pungut sampah beli betor, nanti Bumnak yang kelola. Nah, Bumnak nanti masyarakat nanti membayar ke Bumnak untuk pengelolaan sampah. Yang kedua, pengelolaan sampah berbasis edukasi. Nah, saya sebetulnya berkeinginan seorang wali kota, bupati itu dia sampaikan, hei kepala lurah, Pak Lurah, mulai hari ini Pak Lurah, saya tidak mau lagi ada sampah di kelurahan Pak Lurah. Saya tidak mau lagi ada warga Pak Lurah yang buang sampah ke sungai. Nah, artinya ini menjadi reward and punishment oleh Pak Lurah dari Pak Kepala daerahnya, dari wali kotanya. Saya rasa ini akan sedikit membuat kecut dari lurah bahwa dia memastikan warga dia, apapun caranya dia memastikan tidak ada sampah di kelurahannya masing-masing. Sebab itu akan menjadi catatan bagi wali kota untuk memberhentikan, menggantikan lurah atau camat yang ada di daerah itu. Nah, itu pengelolaan sampah berbasis regulasi, Pres. Jadi memang harus tegas kepala daerah ini. Ya, camat di Nagari saya tidak ini, pokoknya Pak Camat ini masalah sampah tidak ada lagi. Nah, ini sebagai leadership sebetulnya kepala daerah di kabupaten kota bisa melakukan itu. Terus seluruh guru-guru SMP, guru-guru SD yang di bawah wali kota bupati, panggil seluruh kepala sekolah itu. Ya, Ibu kepala sekolah, Bapak kepala sekolah, mulai hari ini tidak ada lagi sampah di sekolah-sekolah. Mulai hari ini budaya bersih harus diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Kalau tidak, saya akan menjadikan reward
bagi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah ini kepala daerah bisa lakukan itu, Pres. Ini anak saya saja ke toilet di SMA, dia pulang ke rumah, Pres. Karena saking kotornya toilet di sekolah itu. Artinya apa? Budaya kotor, budaya tidak peduli, budaya yang tidak bagus ini sudah diajarkan bagi anak-anak itu di sekolah dini. Mulai dari SD, PAUD mereka sudah diajarkan budaya kotor ini. Nah ini mungkin dunia pendidikan gerakan sumber bersih berbasis ke regulasi dari kepala daerah. Terakhir, ini pemerintah saja minta maaf kadang-kadang berapa penggiat sampah pun di Dinas Lingkungan Hidup pun sudah ada edaran dari Bapak Gubernur bahwa tidak boleh lagi pakai snack, tidak boleh lagi pakai kotak snack, tidak boleh lagi pakai aqua, tidak boleh lagi pakai kotak box untuk mengurangi atau kita memulai reduce. Kalau kita lihat 3R itu reduce, recycling, reuse. Nah ini di Pemprov sendiri, walaupun sudah ada edaran Pak Gubernur, tidak dilaksanakan, Pres. Kemarin saya rapat masih pakai kotak snack, padahal dari edaran Pak Gubernur itu, snack itu pakai piring lagi, ada buah, ada pisang, pada akhirnya sampahnya itu kok tidak ada sampah. Tidak ada plastik lagi, makan itu pakai buffet. Catering, panggil catering, mulai sekarang nggak boleh lagi pakai kotak. Mulai sekarang catering-catering pakai buffet. Nah, ketika itu seluruh instansi melakukan itu, sekolah-sekolah rapat melakukan itu, tidak ada lagi kotak snack, kotak nasi bungkus, lurah, mulai dari lurah rapat, camat rapat, dinas-dinas yang ada di kabupaten kota, provinsi, serentak melakukan itu yang kita namakan dengan gerakan sumber bersih. Tapi itu tidak dilaksanakan. Itu mungkin, Pres, dari kami. Sambil jalan saya ke kapal, boleh ya, Pres ya? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak Ibu narasumber dan pendengar Klasi FM dimanapun Anda berada, kita rehat sejenak.